How are you today? Are you ready for a lesson? Today we're going to learn English with Kak Jihan, and we're going to discuss soal HOTS kelas 9 dengan topik Information Report Text. Now read the following text. Modern Frankensteins. In the classic sci-fi novel Frankenstein, a mad scientist builds a walking, talking monster out of bits of dead bodies and sparks it to life. No scientists are attempting to do such a thing today, but plenty of researchers are tampering with organic parts in other ways. Furthermore, some of their work may appear equally insane at first glance. Researchers, for instance, have hacked the electrical signals between cells to change how animals grow tissue. They've coaxed tadpoles to grow eyes inside their guts, and frogs to grow brain tissue elsewhere in their bodies. This research may lay the groundwork to someday regrow lost organs in people. Other scientists are combining pieces of living tissue in strange and creative ways. Some innovators are building robots that are part creatures and part machines. Such biohybrid robots could one day be used in medicine or to clean up pollution. Meanwhile, 3D printed meat made from ink, made from lab-grown cells, could offer an alternative to eating animals. Still, other research efforts are attempting to give dead things new life. Ancient DNA could help revive long-extinct species, and robots made from dead spiders are helping engineers rethink how to make mechanical grabbers. It remains unclear how such projects will pan out. But one thing is certain, in many ways, modern science is becoming even more fantastical than Frankenstein's author, Mary Shelley, could ever have imagined. So the question is, according to the text, which of the following can modern science achieve in the future? Oke teman kece, sebelum kita menjawab soalnya, mari kita terjemahkan bacaannya. Frankenstein's Modern. Dalam novel fiksi ilmiah klasik Frankenstein, seorang ilmuwan ambisius berusaha untuk menciptakan monster yang bisa berjalan dan berbicara yang terbuat dari potongan-potongan mayat dan menghidupkannya. Tidak ada satupun ilmuwan yang mencoba melakukan ini sampai sekarang. Tetapi, banyak peneliti bereksperimen dengan benda organik dengan cara lain. Selain itu, beberapa hasil eksperimen mereka mungkin terlihat sama gilanya. Para peneliti misalnya, meretas sinyal listrik antar sel untuk mengubah cara hewan menumbuhkan jaringan. Mereka bereksperimen dengan kecebong dengan menumbuhkan mata di dalam usus mereka, dan juga katak dengan menumbuhkan jaringan otak di beberapa tempat di bagian tubuh mereka. Penelitian ini menjadi pionir untuk nantinya menumbuhkan kembali organ yang hilang pada tubuh manusia. Ilmuwan lain menggabungkan potongan-potongan jaringan dengan cara yang cukup aneh namun kreatif. Beberapa penemu bahkan mendesain robot dengan sebagian tubuh makhluk hidup dan sebagian tubuh terbuat dari mesin atau robot. Robot biohybrid ini suatu hari nanti dapat digunakan dalam pengobatan atau untuk menyaring polusi. Sementara itu, daging cetakan 3 dimensi yang dibentuk dengan tinta dari sel yang ditumbuhkan di laboratorium dapat memberikan alternatif untuk tidak memakan hewan. Namun, upaya penelitian lain sedang dicoba untuk menghidupkan kembali benda mati. Contohnya, DNA purba yang dapat membantu menghidupkan kembali spesies yang telah lama punah, serta robot yang terbuat dari laba-laba mati untuk membantu para insinyur berpikir ulang tentang cara mendesain tangan-tangan mekanis. Masih belum jelas bagaimana cara proyek-proyek ini berjalan. Tapi satu hal yang pasti, dalam banyak hal, sains modern terdengar jauh lebih fantastik daripada yang pernah dibayangkan oleh penulis novel Frankenstein, Mary Shelley. Oke teman kece, sekarang mari coba kita bahas satu persatu pilihan jawabannya. Pilihan jawaban A, increasing life expectancy for humans and animals. Meningkatkan harapan hidup manusia dan hewan. Pernyataan ini benar ya teman-teman, karena secara tidak langsung, ilmu sains modern dapat meningkatkan harapan hidup manusia dan hewan. Perhatikan salah satu kalimat di dalam teks di paragraf kedua.
This research may lay the groundwork to someday regrow lost organs in people. Ini artinya, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk menumbuhkan kembali organ yang hilang pada manusia suatu hari nanti. Menumbuhkan organ hilang berarti manusia dan hewan yang seharusnya meninggal lebih cepat dapat hidup lebih lama dengan organ barunya. Akibatnya, harapan hidup manusia dan hewan meningkat. Jadi, ini bukan merupakan jawaban yang dicari ya teman-teman. Pilihan jawaban B, supporting the continuity of the Earth's ecosystem, mendukung kelangsungan ekosistem di bumi. Pernyataan ini benar ya teman-teman, karena di dalam teks disebutkan, ancient DNA could help revive long extinct species, yang artinya DNA kuno dapat membantu menghidupkan kembali spesies yang kuno. Membangkitkan kembali spesies kuno sangatlah mungkin dengan adanya ilmu sains modern. Jika ada spesies yang punah dan mengancam keberlanjutan ekosistem, maka ilmu sains modern dapat membantu memulihkan spesies tersebut. Akibatnya, keberlanjutan ekosistem dapat lebih terjaga. Jadi, ini bukan jawaban yang dicari ya teman-teman. Pilihan jawaban C, stopping further killings of animals for their meat, tidak membunuh hewan untuk diambil dagingnya. Pernyataan ini kemungkinan salah ya teman-teman, karena belum tentu daging produksi lab dapat memenuhi ragam kebutuhan pangan daging dari semua manusia di dunia. Selain itu, belum tentu semua manusia bersedia untuk mengganti pola konsumsi dari daging hewan menjadi daging buatan lab. Jadi, inilah jawaban yang dicari ya teman-teman. Pilihan jawaban D, regenerating human body parts artificially in the lab, meregenerasi bagian tubuh manusia secara buatan di laboratorium. Pernyataan ini benar ya teman-teman, karena dalam teks disebutkan bahwa suatu hari ilmu sains modern akan dapat menumbuhkan organ dalam tubuh manusia. Jadi, ini juga bukan jawaban yang dicari ya teman-teman. Oke, nah teman kece, coba tebak kira-kira jawaban apa yang paling benar di antara pilihan jawaban tersebut? Ya, betul sekali. Kalian hebat. Jawaban yang paling tepat adalah C, stopping further killings of animals for their meat. Oke teman kece, gimana? Mudah kan ya? Kak Jihan punya satu lagi soal yang bisa kalian jawab di kolom komentar. Don't forget to like, comment, and subscribe, and don't forget to share this video to your friends. Visit our website dikejarcita.id karena ada ribuan soal yang dilengkapi dengan pembahasan yang pastinya bisa banget kamu pelajari. Jangan lupa juga untuk download aplikasi Kejar Cita di Google Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita!